Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak ajakan itu, sehingga suaminya marah semalaman, maka malaikat akan melaknat istri tersebut hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan, dan meminta ampunan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, penuntun para nabi, yang menjadi teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik penting yang sering terjadi dan menjadi persoalan dalam kehidupan berumah tangga, yaitu tentang menolak ajakan berhubungan badan antara suami ataupun istri. Dalam pernikahan, hubungan suami istri bukan hanya sekedar kebutuhan biologis, namun juga salah satu cara untuk mempererat kasih sayang, serta menjalankan sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam, hubungan suami istri dipandang sebagai sesuatu yang mulia dan diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang." Quran Surat Ar-Rum ayat ke-21. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, tetapi juga untuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan melalui hubungan yang penuh dengan kasih dan sayang. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya berhubungan suami istri sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, menghindari perzinahan, serta sebagai bagian dari ibadah. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Dan pada kemaluan kalian itu adalah sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang dari kami mendatangi istrinya, ia mendapat pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika ia menempatkannya pada yang haram, maka ia mendapatkan dosa? Maka demikian pula, jika ia menempatkannya pada yang halal, ia akan mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita memahami bahwa hubungan suami istri adalah bagian dari ibadah kepada Allah, dan melakukannya dengan niat yang baik akan mendatangkan pahala. Namun bagaimana jika salah satu pasangan menolak ajakan berhubungan badan dari pasangannya? Dalam Islam, hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada kehendak atau keinginan salah satu pihak. Kedua belah pihak, baik suami maupun istri, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak ajakan itu, sehingga suaminya marah semalaman, maka malaikat akan melaknat istri tersebut hingga pagi hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini secara eksplisit menjelaskan bahwa menolak ajakan suami untuk berhubungan intim tanpa alasan yang syar'i adalah perbuatan yang tercela. Rasulullah menyampaikan ancaman berupa laknat dari malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan yang jelas. Namun demikian, hukum ini tidak hanya berlaku bagi istri. Suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya dalam hal ini, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-228. Ayat ini menegaskan adanya keseimbangan hak antara kewajiban suami dan istri. Artinya,
Suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Sehingga jika suami yang menolak tanpa alasan yang jelas, maka dia juga dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya. Tentu saja, ada kondisi-kondisi tertentu di mana seorang istri atau suami diperbolehkan menolak ajakan berhubungan badan. Beberapa di antaranya adalah: 1. Kondisi sakit atau lelah. Jika salah satu pasangan sedang dalam kondisi sakit atau sangat lelah, maka menolak ajakan untuk berhubungan bisa dibenarkan. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan tidak membebani umatnya di luar kemampuannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-286. Yang kedua, istri sedang haid atau nifas. Dalam Islam, berhubungan suami istri saat istri sedang haid atau nifas adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah para wanita pada waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Jadi, jika istri menolak ajakan suami saat sedang haid atau nifas, hal ini dibenarkan dan suami harus memahaminya. Yang ketiga, ketika ada masalah psikologis atau emosional. Terkadang seseorang mungkin menolak ajakan berhubungan badan karena sedang menghadapi masalah psikologis atau emosional, seperti depresi atau stres berat. Dalam keadaan seperti ini, pasangan harus saling memahami dan memberikan dukungannya. Islam mengajarkan untuk saling peduli dan menghormati perasaan satu sama lain. Lalu apa konsekuensinya? Menolak tanpa alasan yang syar'i. Jika salah satu pasangan menolak ajakan berhubungan tanpa alasan yang syar'i, maka akan ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun konsekuensinya adalah: yang pertama, ketidakharmonisan rumah tangga. Menolak ajakan berhubungan tanpa alasan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpuasan, kekecewaan, dan bahkan kemarahan dari pasangan. Jika hal ini terjadi, maka hubungan suami istri bisa menjadi renggang dan tidak harmonis. Padahal hubungan suami istri adalah salah satu cara untuk memperkuat ikatan emosional dan mempererat kasih sayang di antara keduanya. Yang kedua, dosa di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya, istri yang menolak ajakan suaminya tanpa alasan yang jelas akan mendapatkan laknat dari malaikat. Laknat ini berarti dijauhkan dari rahmat Allah dan terancam mendapatkan dosa. Hal ini juga berlaku bagi suami yang menolak ajakan istrinya tanpa alasan yang syar'i, karena dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang. Lalu apa solusi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga? Untuk menghindari masalah ini, suami istri harus memiliki komunikasi yang baik. Berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. 1. Komunikasi yang terbuka. Suami istri harus saling terbuka dalam mengungkapkan perasaan mereka. Jika salah satu merasa tidak siap atau tidak nyaman untuk berhubungan intim, bicarakanlah dengan baik. Jangan sampai salah satu pasangan merasa dipaksakan atau terpaksa. Yang kedua, memahami kebutuhan pasangan. Penting bagi suami dan istri untuk memahami kebutuhan satu sama lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga perhatikan kondisi dan perasaan pasangan. Ketika ada empati dan pemahaman, maka hubungan suami istri akan lebih harmonis. Yang ketiga, perbanyak ibadah bersama. Salah satu cara terbaik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah memperbanyak ibadah bersama, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, suami istri akan lebih mudah mengendalikan hawa nafsu dan menjaga hubungan yang sehat dan diberkahi. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita jaga hubungan suami dan istri dengan baik, sesuai dengan tuntutan Islam. Jangan sampai hawa nafsu atau ego pribadi merusak keharmonisan rumah tangga. Ingatlah
bahwa hubungan suami istri adalah ibadah yang bisa mendapatkan pahala jika dilakukan dengan niat yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, serta menjauhkan kita dari godaan setan yang ingin merusak hubungan suci antara suami dan istri. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.